Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dapat mengampuni ciri kedewasaan rohani. Kepahitan, sakit hati, dendam dapat menjadi penyebab hancurnya sebuah keluarga, sebuah gereja, dan bahkan kehidupan dalam masyarakat. Belajarlah untuk rela memberi pengampunan supaya kita dibebaskan dari kepahitan, sakit hati, dan dendam. Kolose 3 ayat 13 firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dasar kita mengampuni adalah karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita yang adalah orang berdosa, yang banyak berbuat kesalahan. Dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita adalah tanda kedewasaan rohani seseorang. Saat kita dapat mengampuni seseorang dengan tulus hati, dengan sesungguhnya, saudaraku, berarti kita sudah meneladani Tuhan Yesus yang melakukan hal itu, yaitu mengampuni orang yang bersalah. Dari nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 2 ayat 5-11, kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan ini adalah tanda dari kedewasaan rohani seseorang. Yang pertama, saudaraku, kita mengakui bahwa ada orang yang menyebabkan kepedihan hati atau sakit hati kepada kita. 2 Korintus 2 ayat 5 dan 6 berkata, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hati aku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Memang kalau ada permusuhan pribadi yang belum dibereskan akan mendatangkan kesedihan hati, bahkan kepedihan hati, bahkan luka hati. Bukan saja pada satu orang, tetapi kepada banyak orang. Beberapa orang dan banyak orang, demikianlah yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Kesedihan hati atau kepedihan hati, saudaraku, disebabkan oleh sakit hati atau dendam. Dapat mengganggu bahkan menghancurkan hubungan antara sesama dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat secara umum. Kesedihan hati dan kepedihan hati harus diselesaikan dengan kerelaan mengakuinya dengan jujur dan terus terang. Inilah jalan yang pertama, saudaraku, untuk menyelesaikan masalah sakit hati atau dendam, saudara. Dan yang kedua, saudara, kebenaran yang kedua, ada kerelaan hati untuk mengampuni. Saudara, ada kerelaan hati untuk mengampuni. Inilah orang-orang yang punya kedewasaan rohani, saudaraku. Dalam 2 Korintus 2 ayat 7 sampai ayat 9 berkata, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatin kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Rasul Paulus menyadari bahwa orang yang membuat dirinya dan juga jemaat di Korintus bersedih hati, dia haruslah diampuni. Karena itu Rasul Paulus menuntut saudara kepada jemaat di Korintus untuk rela mengampuni orang yang menyebabkan kesedihan hati, kepedihan hati dalam komunitas persekutuan mereka. Kerelaan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau komunitas kita itu dapat membereskan atau menyembuhkan persoalan-persoalan luka-luka yang ada di dalam hati dan batin kita dan juga komunitas kita, saudara. Orang yang punya kerelaan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya adalah orang-orang yang sudah dewasa rohani. Karena itu mari, saudaraku, kita belajar firman Tuhan supaya kita bertumbuh dewasa rohani dan kita punya hati yang rela mengampuni.
Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, saat kita rela mengampuni, sesungguhnya kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis atau kepada setan. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 berkata, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus aku ampuni, maka hal itu aku buat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis, sekali lagi saudara, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Dan kita tahu di Alkitab maksud iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan atau menghancurkan persekutuan anak-anak Tuhan, menghancurkan iman saudaraku. Saat kita rela mengampuni satu dengan yang lain di dalam keluarga, dalam gereja, masyarakat, sesungguhnya ini adalah jalan supaya iblis jangan mencari keuntungan, jangan mencari kesempatan yang ingin memecah belah kita. Jadi saudaraku, dalam 2 Korintus 2 ayat 11 berkata supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Iblis senang menghancurkan keluarga, gereja, persekutuan, masyarakat. Dia merasa untung bila manusia menderita sengsara, mati masuk neraka saudara. Hidupnya penuh dengan dendam, kepahitan. Itu adalah kehendak iblis. Kehendak Tuhan adalah supaya kita mengampuni. Haleluya saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Bagaimana kita dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita sebagai tanda kedewasaan rohani. Yang pertama saudara, mengakui bahwa ada yang menyebabkan kepedihan hati atau kepahitan hati. Yang kedua, ada kerelaan untuk mengampuni. Yang ketiga, saat kita rela mengampuni, sesungguhnya kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis atau setan. Kolose 3 ayat 13 saya bacakan lagi. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, berilah kepada kami hati yang rela mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami, dalam masyarakat, dalam gereja, dalam keluarga, dimanapun juga, supaya hati kami tidak memberikan kesempatan kepada setan, tapi supaya hati kami diberikan sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus yang memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya saudara, supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit terus, bagikan kepada banyak orang, dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.